Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM G7012243 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis suatu obat, yaitu obat simvastatin. Simvastatin termasuk dalam kelompok obat yang disebut sebagai penghambat HMG koreduktase atau yang lebih dikenal dengan istilah statin. Nah, simvastatin ini digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah atau yang disebut dengan low density lipoprotein, dan juga akan meningkatkan kadar kolesterol baik atau yang disebut dengan high density lipoprotein, dan akan menurunkan kadar trigliserida seperti sejenis lemak di dalam darah. Berikut merupakan rumus struktur dari simvastatin. Dan juga terdapat beberapa sifat fisikokimia dari obat ini. Yang pertama, untuk nilai log-P-nya itu 4,7 dengan kelarutan rendah, yaitu bersifat nonpolar dengan titik leleh 139 sampai 140 dan stabilitas tidak stabil pada pH asam dan juga basa. Nah, ini merupakan nama IUPAC dari simvastatin, bisa kalian lihat. Nah, struktur ini adalah simvastatin dalam bentuk lakton, yaitu prodrug yang akan diaktifkan di hati menjadi bentuk asam B-hidroksi aktif yang menghambat enzim HMG koreduktase. Nah, gugus lakton ini atau cincin ester 6 anggota yang terletak pada kanan atas pada struktur yang merupakan cincin lakton atau gamma lakton yang memiliki bentuk tertutup dari asam karboksilat dan juga alkohol. Nah, dia ini akan terhidrolisis oleh enzim esterase di hati dan menghasilkan bentuk aktif asam B-hidroksi terbuka dan juga mengandung gugus hidroksil atau OH yang penting untuk interaksi hidrogen saat aktif. Nah, gugus keton ini seperti C rangkap 2O dan juga ester. Nah, gugus ester rantai samping atau yang bagian kiri bawah ini terdiri dari gugus isopropil dan juga metil, terdiri dari gugus ester atau COO yang berfungsi sebagai bagian dari prodrug. Nah, bagian ini adalah hasil modifikasi struktur dari lovastatin. Dengan penambahan gugus metil pada sisi rantai, ini yang akan membuat simvastatin lebih poten. Nah, yang ditandai dengan warna merah atau atom O dengan ikatan karbonil, ini penting untuk reaktivitas dan juga metabolisme. Selanjutnya ada ester sebagai tempat hidrolisis atau aktivasi obat. Keton itu COO dan alkohol OH penting dalam aktivitas biologis rantai hidrokarbon, itu dia akan memberikan kekakuan dan selektivitas struktur. Nah, atom kiral atau isomerisme optik. Nah, simvastatin ini memiliki pusat kiral, artinya hanya satu stereoisomer spesifik yang digunakan sebagai obat. Konfigurasi ini penting karena aktivitas farmakologis sangat tergantung pada orientasi 3D. Campuran isomer bisa mengurangi efek atau meningkatkan toksisitas. Selanjutnya, mekanisme kerja dari simvastatin. Nah, simvastatin ini bekerja melalui jalur mevalonat atau mevalonat pathway, di mana kolesterol disintesis dari asetil-CoA melalui serangkaian reaksi. Asetil-CoA melalui HMG-CoA, selanjutnya ke mevalonat, FPP atau farnesyl pirofosfat kolesterol, lanjutnya itu akan ke kolesterol. Nah, simvastatin dalam bentuk lakton adalah prodrug. Nah, dalam tubuh lakton diubah menjadi bentuk aktif asam hidroksil. Bentuk aktif ini menyerupai struktur HMG-CoA sehingga berkompetensi dengan HMG-CoA untuk mengikat enzim HMG-CoA reduktase. Akibatnya, aktivitas enzim terganggu dan produksi mevalonat menurun, berujung pada penurunan sintesis kolesterol. Efek lanjutan. Nah, penurunan kolesterol intraseluler akan mengaktifkan SRBP2 faktor transkripsi. Nah, SRBP2 ini akan meningkatkan ekspresi reseptor LDL atau LDLR. LDLR ini akan meningkatkan pengambilan LDL dari darah, sehingga akan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, untuk proses aktifnya itu ada absorpsi. Yang pertama, well absorbed dari saluran cerna atau GIT gastrointestinal. Nah, simvastatin ini diserap dengan baik dari usus halus setelah pemberian oral. Namun, karena merupakan produk dalam bentuk lakton, ia tidak aktif saat masuk dan baru dikonversi menjadi bentuk aktif B-hidroksiaksid di hati dengan memiliki bioavailabilitas sistemik kurang dari 5% untuk B-hidroksiaksid. Artinya, meskipun diserap cukup baik, hanya sebagian kecil yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif. Hal ini disebabkan oleh first pass metabolism yang sangat besar di hati. Yang kedua, konversi cepat, dan yang
bentuk aktif, namun bentuk aktif ini tidak stabil dalam plasma dan mengalami metabolisme lebih lanjut. Selanjutnya ada time to peak plasma concentration atau Tmax, itu sekitar 1,3 jam sampai 2,4 jam. Artinya simvastatin membutuhkan 1 sampai 2,5 jam untuk mencapai konsentrasi puncak dalam darah, menunjukkan bahwa ia bekerja cukup cepat setelah pemberian oral. Selanjutnya ke tahap distribusi. Nah, di tahap distribusi ini ikatan protein plasma sekitar lebih dari 95%. Simvastatin dan metabolit aktifnya yang sangat terikat pada protein plasma, terutama albumin. Implikasinya distribusi terbatas ke jaringan, kecuali ke hati dan juga organ target. Dapat terjadi interaksi obat jika ada obat lain yang sangat terikat protein seperti warfarin dan juga digoxin. Bentuk bebas, tidak terikat, dan memiliki aktivitas farmakologis dan juga metabolisme. Selanjutnya ada tahap metabolisme. Nah, metabolisme ini memiliki lokasi utama yaitu hati, yang dimana dia merupakan lokasi tempat kerja utama untuk metabolisme. Nah, dengan enzim CYP3A4. Nah, simvastatin ini dimetabolisme oleh sistem sitokrom P450 terutama isoenzim CYP3A4 menjadi bentuk aktifnya yaitu B-hidroksiasid, bentuk yang secara langsung menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Metabolit lain tidak aktif atau aktivitasnya lemah. Nah, first pass metabolismnya ekstensif, yang dimana terjadi interaksi penting karena metabolisme tergantung pada CYP3A4 ini, maka inhibitor CYP3A4 ini misalnya ketoconazole, erythromycin, jus grapefruit, dan lain sebagainya, dia akan meningkatkan kadar simvastatin, resiko rhabdomyolysis induktor CYP3A4 misalnya rifampicin, phenytoin, dan menurunkan aktivitas simvastatin. Yang terakhir ada tahap ekskresi. Nah, tahap ekskresi ini dia melalui jalur utama yaitu feses 60%. Setelah dimetabolisme di hati, simvastatin dan metabolitnya diekskresikan ke empedu dan dieliminasi melalui feses. Nah, ini menunjukkan dominasi eliminasi hepatobiliar. Nah, untuk jalur sekundernya, urin sekitar 13%, sebagian kecil diekskresikan melalui ginjal. Oleh karena itu, tidak perlu penyesuaian dosis besar pada pasien dengan gangguan ginjal ringan hingga sedang. Namun, tetap berhati-hati jika pada ginjal berat. Nah, selanjutnya ada perubahan struktur isosantrik. Nah, gambar struktur activity relationship SAR simvastatin, tujuan dari gambar ini menunjukkan bagian-bagian penting dalam struktur simvastatin, yang dimana ini yang akan menentukan aktivitas biologisnya sebagai inhibitor HMG-CoA reduktase atau enzim kunci dalam biosintesis kolesterol. Nah, untuk yang bagian pertama itu kan ada inti-dekalin atau dekalin ring system, yang dimana ini merupakan dua cincin sikloheksana yang tersambung atau bicyclic ring, yang dimana ini sebagai tempat interaksi hidrofobik dengan sisi aktif enzim. Nah, fungsinya ini ialah interaksi hidrofobik. Inti dekalin ini akan menempel pada sisi hidrofobik enzim HMG-CoA reduktase dan memastikan orientasi tepat bagi gugus lakton atau B-hidroksi agar bisa berinteraksi optimal dengan situs aktif enzim. Nah, di mana kekakuan struktur dekalin menjaga molekul dalam konformasi yang mendukung pengikatan yang kuat, dicirikan dengan huruf C merah yang mengandung pusat chiral penting. Selanjutnya ada yang bagian lakton atau produk. Nah, lihat di bagian kanan bawah struktur yang ada cincin lakton atau ester siklik. Nah, dalam bentuk ini, simvastatin adalah prodrug atau tidak aktif. Setelah masuk ke dalam tubuh, cincin akan terhidrolisis menjadi bentuk aktif atau B-hidroksi asam terbuka yang ditandai dengan tulisan lakton product on merah. Nah, fungsi utama dari bentuk prodrug ini dia akan meningkatkan absorpsi usus atau lebih lipofilik. Setelah sampai di hati, dia akan diaktifkan oleh enzim esterase. Nah, selanjutnya ada modifikasi rantai sampai ester ini bagian sebelah kiri atas struktur rantai ester dengan gugus isopropil dan juga metil. Nah, rantai ini dapat dimodifikasi untuk membuat turunan simvastatin baru generasi statin berikutnya. Nah, modifikasi mempengaruhi afinitas terhadap enzim, stabilitas metabolik, dan juga atau selektivitas. Nah, gugus B-hidroksi ikatan rangkap atau asam karboksilat. Nah, bagian ini muncul setelah lakton diubah menjadi bentuk aktif.
yang terdiri dari gugus OH atau hidroksi pada posisi B-hidroksi ikatan rangkap terlihat pada cincin dan rantai terbukanya, dan gugus COOH atau karboksilat yang dimana fungsi bagian ini sangat krusial, yang dimana B-hidroksi akan membentuk ikatan hidrogen dengan sisi aktif enzim, sedangkan asam karboksilat dia akan berikatan ionik dengan residu basa ARGalis di enzim, dan ikatan rangkap ini akan mempengaruhi orientasi dan kekakuan struktur sehingga penyekatan lebih spesifik. Nah, yang terakhir itu ada stereotimia. Pusat chiral atau banyak bagian struktur ini memiliki konfigurasi chiral yang tetap, misalnya C pada inti dekalin atau C dekat gugus B-hidroksi. Konfigurasi ini sangat penting perubahan konfigurasi isomer iptik, hilangnya aktivitas karena tidak cocok dengan enzim. Dan juga ada beberapa perubahan struktur yang akan mempengaruhi ATME,